Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa bermuajahah di Google Meet kali ini, atau di tugas akhir mata kuliah metode dan pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Baik, di sini saya akan memperkenalkan sebuah metode pembelajaran, yakni pembelajaran online. Di sini saya akan membawakan materi Al-Quran dan Hadis untuk kelas 1 Sanawiyah. Langsung saja kita mulai di bab pertama. Oke, di bab pertama ini ada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, langkah awal kita menjelaskan dulu kepada murid-murid terkait apa pengertian Al-Quran. Seperti contohnya gini. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian ada fungsi Al-Quran. Satu, sebagai petunjuk atau hudan, membimbing manusia ke jalan yang benar. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian sebagai pembeda atau Al-Furqan, memisahkan antara yang benar dan yang salah. Kemudian yang ketiga sebagai rahmat, itu memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang mengamalkan. Nah, ketika seorang guru memaparkan materi kepada murid-muridnya, di situ juga seorang guru tersebut harus bisa mengajak diskusi kepada murid-muridnya. Seperti contoh, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu kita bisa sambil berdiskusi dengan murid, ayo anak-anak siapa yang tahu apa itu fungsi Al-Quran. Misal kita tunjuk salah seorang, kamu coba fungsi Al-Quran apa, sebutin. Nah, bisa seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian di materi selanjutnya itu ada keutamaan membaca Al-Quran. Nah, keutamaan membaca Al-Quran satu, ayo apa aja keutamaan membaca Al-Quran. Contohnya, satu, mendapat pahala untuk setiap huruf yang dibaca, yaitu terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian membawa ketenangan jiwa dan hati, kemudian menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Nah, bisa juga ketika seorang guru mengajar, kita ngasih reward bagi murid yang dia berhasil menjawab pertanyaan. Kemudian materi selanjutnya ada adab membaca Al-Quran. Kita jelaskan juga adab membaca Al-Quran itu seperti apa sih. Sebelum membaca kita harus berwudu, kemudian membacanya itu harus ikhlas karena Allah, enggak karena seseorang atau apapun itu. Kemudian membacanya dengan suara yang tartil dan tidak bergesa-gesa, dan memahami makna ayat yang dibaca. Kemudian contoh surat pendek. Nah, sini juga kita mencontohkan apa aja sih surat-surat yang terkandung dalam Al-Quran. Salah satunya di surat pendek itu ada surat Al-Ikhlas. Nah, kita menjelaskan isi kandungannya, kemudian kita menjelaskan secara tahsin, tajwid. Kita kasih contoh, kemudian bisa nanti murid-murid mengikuti. Nah, kemudian kita kasih juga pesan dari surat tersebut. Kita jelaskan juga sedikit tafsir dari pesan surat tersebut. Misal apa sih keutamaan surat tersebut, atau apa sih keutamaan surat Al-Ikhlas itu, kita jelaskan kepada murid-murid. Kemudian yang terakhir, apabila materi semua telah tersampaikan, boleh kita memberikan tugas kepada murid-murid. Entah itu bisa suruh menghafalkan murid-murid itu tentang surat Al-Ikhlas, dihafalin baik dari suratnya, kemudian boleh juga dihafalkan dengan artinya, mungkin boleh, atau boleh juga nanti
murid-murid bisa memaparkan maksud dari isi kandungan surat Al-Ikhlas tersebut. Kemudian tugas yang lainnya bisa kita ngasih tugas berupa mandiri esai atau pekerjaan rumah, atau kita kasih tugas juga murid-murid itu bagaimana murid-murid mempraktekkan apa yang telah kita paparkan tadi, apa yang telah guru sampaikan tadi tentang membaca surat Al-Ikhlas, tentang tahsinnya, tentang tajwidnya. Nah, murid-murid coba untuk membacakan ulang apa yang telah dibacakan oleh guru tersebut tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.